Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Elizabeth dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kependudukan dan ketenagakerjaan. Pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting tidak saja bagi pemerintah, melainkan juga bagi pihak swasta yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus, mengingat adanya densitas, kepadatan, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi. Di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kependudukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif antara lain: 1. Kemajuan iptek. 2. Dorongan manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupannya baik material maupun intelektual. 3. Keterbatasan kemampuan dukungan alam dan SDA. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Jumlah penduduk dan bertumbuhnya diatasi dengan program keluarga berencana atau KB. Persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi. Pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan pembangunan fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah RSUD. Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga pengajar, guru, dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah. Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja. Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha atau investasi baik BUMN ataupun PMA. Optimalisasi peranan BUMN dan kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ketenaga kerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 17 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia lanjut usia, dan anak-anak. Berdasarkan batas kerja, Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Masalah ketenaga kerjaan. Berikut ini beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi
oleh peluasan ke lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak menjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan pelatihan kerja. 2. Pemagangan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 4. Membebani upah dan gaji tenaga kerja. 5. Peningkatan gizi dan kesehatan. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatasnya lapangan kerja ini adalah dengan pengembangan pekerjaan umum, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Untuk pemecahan masalah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Berikut ini beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. 1. Mengadakan transmigrasi. 2. Pemberdayaan tenaga kerja. 3. Pengembangan usaha sektor informal di daerah. Pengangguran. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh keempat masalah yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengangguran dapat ditekan atau diperkecil bila keempat masalah tadi juga sudah dapat diatasi. Pengangguran di samping disebabkan oleh keempat masalah tadi, bisa juga terjadi karena sering terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK, dan ketergantungan angkatan kerja pada lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka lebih suka menunggu lowongan pekerjaan dibuka. Jarang sekali angkatan kerja yang berkeinginan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kegiatan wirausaha. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.